أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bapak dan Ibu yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Hadirin Bapak dan Ibu yang berada di Masjid An-Nur maupun yang mengikuti melalui aplikasi Zoom dari kediaman masing-masing. Malam ini kita akan melakukan kajian tafsir tahlili. Kita akan mulai menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, mulai ayat 11, insya Allah seperti yang sudah disiapkan, sampai dengan ayat 16. Kita akan mulai, bisa mengikuti mengikuti ayat-ayat yang kami tampilkan di layar, atau bisa juga dengan cara membuka HP Al-Quran digital maupun membuka mushaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Pak Uli akan membacakan terjemahnya. Silakan Pak Uli. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Sebelum kita ke tafsir, kita akan memahami kosakata. Nah, inilah kosakata ditampilkan. Nah, lengkaplah kosakatanya sudah dipecah. Tema kita dari ayat 1 sampai dengan ayat 16 itu masih menjelaskan orang munafik. Tapi sekarang akan merinci sifat, karakter orang munafik menurut ayat. Jadi kita akan jelaskan dari ayat. Nah, jadi setelah ayat ini dibahas sampai ayat 16, kita akan mendapat gambaran tentang sifat orang munafik menurut Allah, menurut Al-Quran. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila, dan apabila dikatakan lahum, kepada mereka, apabila dikatakan kepada orang-orang munafik. Ini konteksnya, konteks sosialnya ini di Madinah. Jadi Rasulullah hidup bersama orang munafik. Di Madinah itu Rasulullah Muslim terbagi dua asalnya, tapi bersatu, yaitu muhajirin yang sahabat-sahabat Nabi, kaum muslimin yang pindah dari Mekah ke Madinah, ditambah dengan Al-Ansor, sahabat Ansor. Nah, sahabat Ansor itu dulunya ketika belum diberi nama Ansor, itu Bani Aus dan Bani Khazraj. Tapi ketika mereka masuk Islam, Nabi pindah ke Madinah, itu masa lalunya itu diganti, identitas zaman jahiliyah diganti, lalu sekarang identitas baru dalam Islam, Ansarullah, para penolong Allah. Nah, Nabi bersatu, Nabi menyatukan Muhajirin dan Ansor. Tapi di luar Muhajirin dan Ansor, ada orang Arab yang tetap menganut agama nenek moyang. Al-Quran menyebutnya al-musyrikun. Ada orang Yahudi. Dari mana nih orang munafik berasal? Itu dari Yahudi dan Arab. Musyrikun. Nabi satu komunitas di Madinah, kota kecil, tempat dulu disebut juga polis. Polis itu negara kota. Statusnya negara, tapi statusnya kota. Mungkin penduduknya nggak sebanyak kota Madinah sekarang. Jangan-jangan seperti RW 12 gitu ya, gitu, nggak terlalu banyak. Atau satu kelurahan lah gitu.
Baik. Apa yang dikatakan Nabi? Apabila dikatakan kepada mereka, la tufsidu, janganlah kamu membuat fasad, membuat kerusakan. La tufsidu, jangan membuat kerusakan fil di bumi. Kerusakan itu nanti dirinci terbagi dua, ada kerusakan fisik, ada kerusakan non fisik. Nah, yang non fisik itu banyak. Kerusakan akhlak, kerusakan sistem, kerusakan etika, kerusakan moral, yang disebut dalam kajian ilmu sosial itu dengan modal sosial. Ini modal sosialnya hancur. Modal sosial itu nanti kepercayaan satu sama lain, ini kepercayaan hilang. Saya tidak akan menahan diri, saya tidak akan mengkontekkan dulu dengan keadaan kita di hari ini. Biar bapak-bapak aja nanti yang membandingkan. Qalu, mereka menjawab, innama nahnu, sesungguhnya kami hanya muslihun, orang-orang yang melakukan perbaikan. Jadi ngakunya muslihun, padahal mufsidun. Muslihun itu orang yang melakukan perbaikan. Perbaikan apa? Perbaikan sistem, perbaikan pola, perbaikan relasi, termasuk dengan yang bukan muslim. Kan Nabi ingin membangun kerukunan dengan Yahudi, dengan musyriku. Nabi tuh konsepnya kalau zaman Nurul kan konsep integrasi. Madinah itu terintegrasi, konsep ukhwah, persaudaraan muslim dengan muslim. Dengan yang bukan muslim tidak disebut persaudaraan, tapi memang tersirat persaudaraan berdasarkan kemanusiaan. Persaudaraan berdasarkan ahlul Madinah, sama-sama warga kota, yang di zaman modern disebut kebangsaan. Gitu. Tersirat yang ditekankan Nabi. Itu perbaikan muslihun. Tapi mereka mufsidun, menghancurkan. Nah, menghancurkan itu salah satu dengan polarisasi, dibelah masyarakat. Seharusnya masyarakat yang beragam itu disatukan, ada perekat. Ini perekatnya dihancurkan. Ini kata-kata kuncinya di sini. Mari kita lanjutkan. Nah, Al-Quran membantah. Maka ayat ini dari sisi cara penyampaian, cara pendudukan, terjadi apa yang dalam ilmu sosial disebutkan dialektika. Ada pernyataan, ada jawaban, ada bantahan, terus bergulir. Itu di dalam teori ilmu sosial, dialektika. Dialektika itu terjadi dialog, tapi bukan hanya dialog. Terjadi pernyataan, bantahan, terus berputar. Jadi kalau kita mau berdialog, ikuti aja Al-Quran. Al-Quran juga tidak anti dialog. Nah, sekarang nih bagaimana Al-Quran menjawab? Allah, ingat, innahum, sesungguhnya mereka. Mereka itu tadi orang-orang munafik. Hum, mereka. Nah, ini diulang. Pengulangan. Hum, mereka. Bukan yang lain, al-mufsidun. Orang-orang yang membuat fasad, membuat kehancuran. Padahal tadi ngakunya muslihun. Ngakunya muslihun, padahal mufsidun. Ngakunya Pancasila, padahal diam-diam Pancasila dihancurkan. Itu munafik. Gitu. Mufsid itu al-muslim orang. Tadi kalau kata-katanya la tufsidu. Jadi kita harus tahu akar katanya apa. Sin, dal. Fasad yang artinya hancur, pecah, rusak. Al-Quran membantah. Nah, kan mereka tadi di ayat sebelumnya mengaku, di ayat 11, innama nahnu muslihun. Nah, lihat. Muslihun. Di ayat 12, bukan muslihun. Al-mufsidun. Orang-orang yang menghancurkan.
Ini kan dua hal yang berlawanan. Orang munafik mengaku dirinya, sesungguhnya kami hanyalah kelompok yang membangun. Al-Quran mengatakan, ingat, sesungguhnya mereka itu adalah yang menghancurkan. Gitu. Ini yang saya maksud terjadi dialektika ini. Walakin dan tetapi la yash'urun, mereka tidak merasa. Yash'urun itu artinya merasa, tapi bisa diartikan menyadari. Kesadaran itu basisnya perasaan. Kesadaran itu perpaduan tiga: perasaan, pikiran, rohani. Energinya rohani, yang mengolah pikiran, yang mengungkapkan rasa. Jadi kesadaran itu perpaduan antara intelek, emosi, dan spiritual. Tuh. Walakin la yash'urun. Nah, sampai di sini kita bisa menyimpulkan orang munafik itu manusia yang tidak menyadari. Tidak menyadari dirinya berbuat kerusakan. Nah, tadi saya jadikan judul. Tuh, ayat ini judulnya. Tidak menyadari dirinya berbuat kerusakan. Karena dia mungkin memandang kerusakan itu fisik. Padahal kerusakan fisik itu tidak seberapa dibandingkan kerusakan yang bukan fisik. Kerusakan sistem, kerusakan hukum, kerusakan persaudaraan, kerusakan tentang nilai. Jauh lebih berat. Susah memperbaikinya. Kalau kerusakan lingkungan aja 5 tahun belum berhasil recovery, perbaikan. Padahal kerusakan lingkungan itu dampak saja di kerusakan pola pikir. Gitu. Jangan lupa ketika membicarakan manusia harus lengkap. Ketika bicarakan manusia itu memiliki 6 variabel. 6 variabel itu? 6 unsur pokok yang tidak bisa dipisahkan. 1, aspek fisik. Ini kebutuhan biologis, nggak bisa ditinggalkan manusia. Ini keliru kalau ada ajaran, oh nggak bisa dekat sama Allah kecuali harus meninggalkan dunia ya. Kalau meninggalkan itu mati saja nanti, itu ditinggalkan, nggak bisa. Yang ditinggalkan kan kita sudah bicarakan kemarin tentang juhud, yang haram tinggalkan itu. Itu fisik. Yang kedua, manusia itu memiliki pikiran, nalar, intelek. Yang ketiga, manusia memiliki perasaan, emosi. Yang keempat, manusia memiliki ruhani. Dalam bahasa modern, mengacu ke Eropa, spiritualitas, spiritual, ruhani. Itu 4. Yang kelima, manusia itu punya khas tentang personality. Dan yang keenam, manusia itu punya lingkup sosial. Nah, ketika membicarakan tentang manusia, 6 ini dirangkum oleh Islam, oleh Al-Quran. Tuh. Ya. Nah, kembali lagi, berarti ini orang munafik itu tidak sejalan pernyataan dengan perbuatan. Menyatakannya muslihun, padahal menurut Al-Quran, sikap, perbuatan, konteks sosialnya, mufsidun, menghancurkan. Al-Quran memberitahukan mereka itu orang bermasalah, munafik itu masalah, itu penyakit. Nah, karena Al-Quran kan la yash'urun, mereka tidak merasa, atau kita artikan mereka tidak menyadari. Jadi saya tidak perlu membuat pointer. Al-Quran yang mengatakan, nah nanti susun saja poinnya, ciri-ciri munafik disusun. Coba 5 ayat ini, 6 ayat ya, 11, 12, 13, 14. Nanti kita akan menemukan berapa poin. Silahkan kalau Bapak dan Ibu sedikit saja seperti kuliah, bawa pulpen, bawa kertas, catat, akan lebih baik. Karena saya mengajarkannya seperti di kampus kuliah. Ikut aja dicatat, punya catatan. Gak apa-apa, ini kuliahnya nggak ada UTS, nggak ada UAS, nggak apa ya. Ini kan
non formal education. Kan ya. Nanti akan ketahuan berapa poin ini ciri munafik dari ayat 11 sampai 16. Tuh. Tapi ini bebas di sini, merdeka belajar nih. Merdeka caranya nyatat atau tidak kalau gitu. Gitu kira-kira. Ya. Nah, sekarang ayat 12. Apa rinciannya? Ini kajian kosakata namanya. Ala itu artinya ingat. Kalau illa kecuali, ini ala ingat. Inna dan hum itu dua. Inna sesungguhnya, hum mereka. Sesungguhnya mereka, hum mereka. Al-mufsidun, orang-orang yang membuat kerusakan. Wa itu dan, lakin tetapi. Tetapi, la itu tidak, yas'urun tadi merasa atau menyadari. Apa pentingnya kajian kosakata? Akan mengalir ayat itu, tidak ada yang kelewat setiap kata, dan akan memberikan gambaran, uraian yang lebih mudah dipahami, karena seperti naik satu kata itu seperti satu anak tangga, sedikit. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingat, sesungguhnya mereka lah orang-orang yang penghancur, perusak, tetapi mereka tidak menyadari, tidak merasa. Nah, sekarang ayat munafik merusak sistem keyakinan. Nah, ini sih uraiannya sedikit saya ingin. Munafik itu merusak, tadi al-mufsidun, merusak apa? Yang paling pokok, merusak sistem keyakinan. Keyakinan dalam Islam itu, boleh saya mengulang kembali, itu terstruktur dari 8 poin. Kita mulai. Gimana nih seorang muslim itu? Kita nih orang beriman nih, kurang-kurangnya ada 8 atau 10 poin terpadu. Sistem itu. Pertama, saya mulai dari bagaimana seorang menjadi muslim. Pertama dimulai dengan nomor 1, mengucapkan. Mengucapkan apa? Mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Pengucapan disebut dengan ikrar, pernyataan itu. Tapi tetap ini nomor 1, pengucapan. Mengucapkan, menyatakan, mengikrarkan. Ikrar dari bahasa Arab, akar itu menyatakan dengan mantap. Itu 1. Jadi keimanan itu nomor 1 ada pada ucapan. Kedua, ucapan ini ditopang oleh pikiran. Pikiran ini uraikan ada 3, dengan pengetahuan, pengertian, pemahaman. Sebab nanti kalau mengucapkan tidak pakai pikiran, seperti bulung beo. Gitu. Hanya. Nah, pikiran difungsikan. Ini ada 3, jadi pikiran itu dibagi 3. Yang paling rendah pengetahuan, lebih tinggi, lebih detail, lebih lengkap. Itu pengertian, lebih luas, lengkap, detail, itu pemahaman. Tapi tetap ini pikiran. Sebut saja 2 pikiran. Yang ketiga, turun ke hati. Nah, ini yang inti di hati. Di hati itu ada 4. Di hati itu ada 4. 1, meresap. La ilaha illallah. Rasulullah meresap. Tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammad Rasulullah. Itu meresap. Resapan. Nah, resapan itu rasa. Dan rohani. Resapan, meresap. Seperti air resapan itu. Yang sudah berapa dihitung? Itu kan tadi 1 harus meresap. Kedua di hati. Resapan.
itu kemudian hidup. Namanya menghayati. Hayat itu hidup. Hidup. Yang ketiga, mengakar. Jadi, meresap, menghayati, mengakar. Keempat, menjiwai. Kalau dihitung, tadi kan 1, 2, ini 4, 6. 1, pengucapan. 2, itu pemahaman, pengertian atau pengetahuan. Kalau mau dihitung 3 ya boleh, pikiran, pengetahuan. Tapi kalau dihitung 1 boleh pemahaman yang tertinggi. Di pengucapan, pemahaman, meresap, menghayati, menjiwai, mengakar. 4 sama 2, 6. Kalau dihitung 3, 1, 3, 4. Sudah 8. Terserah. Nah ini penting ini. Tapi ini iman masih ucapan, pikiran, dan hati. Masih ucapan, pikiran, dan hati. Hati dominan, hati 4 itu. Baru nanti ada kedua. Kedua itu muncul ke permukaan. Yaitu pada sikap. Sikap kepada Allah, sikap kepada alam, sikap kepada lingkungan, sikap kepada manusia. Sikap kepada Allah, berserah, menghadap, memohon. Kepada manusia, kepada yang beriman, merasa sikap bersahabat, bersaudara, berteman, terus. Nah, kepada yang lain, sepanjang tidak mengganggu, rukun, toleran, damai. Tapi dengan catatan, begitu mengganggu soal akidah dan ibadah, kita berhak untuk 2 hal. Melindungi, melawan. Melindungi ke dalam, melawan keluar. Melawan itu bukan dengan fisik. Dengan pikiran, namanya gojul pikir, perang pemikiran. Lalu terakhir, muncul pada sikap sudah. Perbuatan, perilaku. Orang munafik hanya ngambil 1, mengucapkan saja. Maka dia merusak sistem keyakinan. Kenapa? Keyakinannya kufur, tapi diucapkan iman. Dia hanya ngambil nomor 1 saja, pengucapan saja. Di pikiran tidak ada, di hati tidak ada, pada sikap tidak ada, pada perbuatan tidak ada. Nah, ini menghancurkan. Hancur. Sistem keyakinan juga hancur. Lalu hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah jadi kebohongan, pura-pura. Maka Allah tegas di ayat 8 kemarin, wa ma hum bimu'minin. Dan orang munafik itu bukan orang beriman. Karena iman itu ditentukan oleh hati. Ini hanya bibir. Makanya sebutkan no action. Dia tidak ada action, tidak ada perbuatan, tidak ada. Talk only, no action. Ngomong doang. Tidak ada perbuatannya. Hubungan dengan Allah rusak. Hubungan dengan sesama manusia, hancur. Pertama, kebohongan. Karena kebohongan berarti 2 hati, 2 wajah. Kemudian apalagi? Tidak ada solidaritas. Karena dia solidaritasnya dengan orang kafir. Dengan orang beriman, kepura-puraan semua. Tidak ada kepercayaan. Kita jadi was-was berhadapan dengan mereka. Tidak bisa bercerita apa adanya. Ini karena begitu Nabi rapat di Madinah, walau itu belum ada sosial media, rapat di Madinah yang sifatnya internal. Kok besok orang Mekah sudah tahu? Siapa yang membocorkan? Ya pasti yang hadir di masjid, ikut rapat. Karena waktu itu belum ada teknologi informasi seperti sekarang.
Gitu. Jadi Nabi pusing banget menghadapi mereka. Nah, sekarang dari segi ayat, menjelaskan orang kubur itu cukup hanya ayat 6, ayat 7. Coba menjelaskan orang munafik dari 8 sampai 20 nanti. Ini kita baru 16, 4 ayat lagi masih cerita orang munafik. Hubungan dengan sama manusia tidak tulus, tidak ada kejujuran, tidak otentik, tidak natural. Hancur. Mufsidun dulu. Modal sosial. Nah, modal sosial itu saya menggunakan teori dalam ilmu sosial. Apa itu modal sosial itu? Ini potensi yang bisa membuat perasaan, satu modal satu kaitan dengan ada kepercayaan. Pertama itu. Nah, ini kepercayaan kepada orang hilang. Dihancurkan dengan sistem kemunafikan, dengan polarisasi. Nah, ini betul-betul polarisasi. Polarisasi ini. Saya mengikuti kuliah-kuliah tentang ilmu sosial. Setiap pemilu terjadi polarisasi karena ada yang milih partai A, partai B. Tetapi polarisasi itu harus segera disatukan kembali. Siapa? Pemimpin yang terpilih harus punya sikap. Jangan sudah 10 tahun dibiarkan. Ini pemimpinnya tidak cerdas. Gimana cerdas? Untuk membuktikan ijazah saja sampai berbulan-bulan, pada 10 menit selesai, bawa aja. Ijazah nih, ijazah yang asli ini. 10 menit selesai ketuk palu. Ini dirawat. Nah, polarisasi itu wajar dalam demokrasi, tapi harus dijaga. Jangan sampai polarisasi itu menjadi konflik. Di sini modal sosialnya harus berat. Ya, kembali lagi ya, modal sosial satu kepercayaan. Modal sosial itu. Kedua, selain kepercayaan, itu mau nggak dengan kepercayaan itu membangun kolaborasi. Nah, kita kan sebagai bangsa, sejak dari awal justru negeri ini berdiri karena Muslim bersedia kolaborasi dengan bukan Muslim. Itu modal sosial. Tuh, jadi modal satu kepercayaan, kedua bersedia untuk kerjasama, yang ketiga ada nilai. Nilainya apa? Oh, ini kebersamaan jauh lebih kuat, integritas jauh lebih penting, ada nilai yang disepakati. Jadi modal sosial itulah unsurnya 3 yang pokok: kepercayaan, nilai, collaboration. Nah, orang munafik hancur semua. Nabi jadi nggak was-was itu mau kerjasama dengan mereka. Nah, gitu. Menyatukan Madinah jadi ambruk. Kan Nabi semangatnya lewat piagam itu menyatukan Madinah, satu kota dengan 3 agama, Muslim, musyrikun, Yahudi. Hancur. Saya maka masukkan, aduh, modal sosial yang saya kuliahkan dalam ilmu sosial hancur oleh orang munafik. Masya Allah. Nah, yang terakhir, tentu saja kualitas hidup dan kehidupan. Hidup ini akan tentram, akan nyaman, akan merasa satu sama lain menjadi saudara sebangsa. Kalau modal sosial digunakan. Tapi orang munafik membuat hidup tidak nyaman, curiga, tidak aman, tidak nyaman. Oh, gawat. Itu kualitas hidup dan kehidupan itu. Jadi kalau gitu orang munafik itu merusak sistem keyakinan, termasuk juga merusak kualitas hidup dan kehidupan, menghancurkan modal sosial, hubungan dengan sesama, hubungan dengan Allah dihancurkan. Itu. Mudah-mudahan tergambar. Subhanallah. Baik. Sekarang slide ke-7 ini. Nah, kita akan pindah ke ke ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka,
Aminu, berimanlah kalian. Jadi Nabi mengajak orang munafik, baik Yahudi maupun Arab, untuk beriman. Kama amanan nas. Seperti itu orang Yahudi juga ada yang beriman, orang Arab juga banyak yang beriman. Sebagaimana beriman manusia, nah manusia yang sama-sama Yahudi ada yang beriman. Orang-orang Arab itu kan, Al-Ansor itu Arab. Itu tadinya bukan Ansor, tadi kan Bani Aus. Bani Aus, hei Bani Hajrat, beriman tuh seperti Sa'ad bin Ubadah. Contoh-contoh kan banyak. Saudara kamu sama-sama Arab, satu kabilah dengan kamu beriman. Itu. Qalu, mereka berkata atau menjawab, anu minu, apakah kami harus beriman? Kama amana supaha, seperti itu orang-orang bodoh beriman. Jadi yang orang Yahudi yang beriman kepada Nabi dianggap itu orang bodoh. Sama-sama Arab, Bani Aus atau Bani Hajjaj yang beriman, oleh mereka dianggap orang bodoh. Supaha itu yang pandir gitu lah. Kalau saya mengertikan pandir. Pandir itu lebih rendah dari bodoh. Saya baca di kamus begitu. Ala, tadi kan sudah disebut, ingat, innahum, sesungguhnya mereka, mereka as-supaha, mereka yang pandir. Walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak mengetahui. Mari kita ulang dengan memahami kata per kata. Nah, wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian seperti orang-orang beriman. Yang disebutkan orang-orang beriman itu amanan nas. Itu beberapa kabilah yang sama dengan mereka, dengan orang munafik. Sama-sama Arab, sama-sama Bani Aus, sama-sama Bani Hajrat. Sekarang mereka sudah tidak lagi memakai nama itu, sudah ganti nama jadi Ansor. Mereka menjawabnya, apakah kami harus beriman seperti orang-orang bodoh? Masya Allah. Jadi apa kesimpulannya? Mari kita lihat. Fenomena orang-orang munafik menurut Al-Quran. Nah, satu, mereka kufur. Kedua, mereka sombong. Ketiga, mereka menilai orang beriman pandir. Keempat, sebenarnya mereka yang pandir, yang bodoh, tetapi mereka tidak menjadi dirinya pandir. Itu kalau diringkaskan. Di mana kesombongannya? Nah, ini perkataan mereka. Apakah kami harus beriman seperti orang-orang yang rendah, yang tidak berpikir, yang idiot gitu kira-kira? Itu. Nah, itu kesombongan. Lalu menilai bahwa para sahabat atau orang-orang Bani Aus, orang Bani Aus yang beriman dianggap idiot. Padahal mereka sejatinya ya supaha. Supaha itu idiot, pandir. Itu kira-kira. Sekarang kita beralih ke ayat 14. Nah, saya kasih judul, orang-orang munafik itu musang berbulu ayam. Musang, betul-betul musang. Dan dia sedang ngincer ayam. Ayam itu akan dimakan, diterkam, dimakan. Tapi supaya ayam-ayam itu merasa ini yang datang adalah ayam juga, ini musangnya berbulu ayam. Hati-hati, berbahaya ini. Mari kita lihat ayatnya. Tapi ini musang. Sejatinya musang itu dia akan menerkam ayam. Pura-pura bersahabat dengan ayam, menyamakan sibgoh itu identitas dengan ayam. Makanya saya judul musang berbulu ayam. Gitu. Jadi ngasih judul juga harus menggambarkan. Coba Pak Uli
Punten dibaca terjemahnya ayat 14. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan atau para pemimpin, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu sudah bisa menghayati, meresapkan di mana nih musang berbulu ayam nih. Saya akan baca ulang dengan menerjemahkan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqu, dan apabila mereka berjumpa, alladzina amanu, dengan orang-orang beriman, apabila mereka berjumpa dengan orang beriman. Jadi berjumpanya di mana? Oh, dimungkinkan bisa berjumpa di masjid karena mereka juga mengaku orang beriman, bisa berjumpa di pasar, di jalan. Yang paling mungkin pertemuan itu masjid, pasar, di jalan. Qalu, mereka mengatakan amanah, kita orang beriman. Kita bahasanya amanah, kita orang beriman. Nah, inilah dia si musang sedang berbulu ayam. Amanah, kita orang beriman. Kita kalimat. Wa idza khalau, dan apabila bergabung ila syayatihim, dengan pemimpin-pemimpin mereka, qalu, mereka mengatakan inna ma'akum, kami bersama kamu dalam kekufuran. Inna, sesungguhnya kami ma'akum, bersama kamu, yaitu bersama kekufuran, kebencian, sedang mencari taktik, strategi untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Inna ma'akum. Nah, ini si musang sedang betul-betul jati diri musang ini. Karena ketemu dengan pemimpin musang. Inna ma'akum. Sesungguhnya kami bersama. Inna, sesungguhnya kami, ma'a itu bersama, kum itu kamu. Inna ma'akum. Gitu. Inna ma'akum. Nah, ini musang sedang membuang bulu ayam, dia tampil asli dan mencatatkan inna ma'nahnu, sesungguhnya kami, dengan mengaku beriman, ketika bertemu dengan beriman, itu hanya berolok-olok. Jadi dia menunjukkan dia sedang melakukan, merendahkan, menghina, mengolok-olok orang beriman. Nah, di mana orang beriman senang? Oh, warga kita bertambah banyak, padahal itu bukan saudara seiman. Tujuannya ngeledek. Ini kira-kira di ayat 14. Ini kalau diurai yang tadi, ayat 14 itu kalau diurai, wa idza laku itu dari kata-kata dari kata liko perjumpaan. Dalam bahasa Arab katakan sampai jumpa, kalau berpisah ila liko itu berjumpa. Liko Allah, berjumpa dengan Allah. Ila liko, masalah. Di sekitar UIN sudah hampir 3 tahun, itu di perkampungan internasional, karena banyak orang Yaman, orang Afrika Muslim ya. Nah, mereka cepat belajar bahasa kita, bahasa Indonesia. Tapi ketemu saya ajak bahasa Arab. Senang mereka. Wah, gitu. Senang diajak bahasa Arab. Kita kembali, lakho itu mereka berjumpa. Berjumpa siapa? Atau menjumpai alladzina amanu, orang beriman, itu bertemu dengan sahabat Ansor, bertemu sahabat Muhajirin, di masjid, di pasar, di balik pertemuan. Qalu amanah. Mereka katakan, kita orang beriman. Kita. Kalau kami menyebut kelompok, tapi kalau kita mengajak yang diajak bicara. Kami, ya, kita orang beriman. Tapi ketika halau itu
bertemu secara diam-diam ila syayatinihim. Nah, saya ingin menjelaskan, tapi belum sempat saya tulis di PowerPoint ya. Kenapa syayatin? Setan itu disebut juga dengan al-jinn, yaitu selubung. Dia setan bisa melihat manusia, manusia tidak bisa melihat. Jadi kenapa? Karena makhluk halus. Itu. Nah, orang munafik itu seperti setan. Dia punya dua dunia. Dunia pertama, dunia yang asli, dia kufur. Tapi di depan kita punya dunia kedua. Itu dunia beriman. Kita, orang beriman, tidak mengetahui keaslian mereka. Maka berhadapan dengan orang munafik seperti berhadapan dengan setan. Dia mengetahui detail-detailnya tentang manusia, tapi kita tidak melihat wajahnya, tidak melihat komunitasnya. Syayatin itu. Karena itu di syayatin juga bisa digunakan dalam bahasa Arab untuk menggambarkan kelompok bawah tanah. Biasanya gerakan oposisi bawah tanah. Komunis di Indonesia itu syayatin itu. Dia sembunyi, tapi bergerak. Bergerak. Nah sekarang sudah mulai menampakkan diri. Lihat aja. Tiba-tiba ibu-ibu, oh ternyata nih cucunya Gerwani. Usul supaya monumen Lubang Buaya hancurkan. Itu simbol kebohongan. Karena dulu mereka yang nyanyi-nyanyi di situ, nyanyi genjer-genjer itu ejang-ejang mereka. Sekarang cucunya teriak. Nah, kenapa cucunya teriak? Karena dia merasa sudah sistem sudah bekerja, yang mendukung sudah partai Prima itu partai komunis itu. Oh, dia yang usul. Nah, berarti ini orang-orang hakim-hakim senior di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu kena cipoa. Itu bisa dibayar, bisa apa. Jadi ini sudah di depan kita sudah terorganisir ini ingin menunda pemilu. Itu. Karena kalau mau pemilu udah yakin bakal kalah. Gitu. Itu. Iya. Baik, kita kembali itu syarat ini. Qalu inna ma'akum dan seterusnya. Seperti itu, nah itu semua fenomena kemunafikan. Syayatin itu bukan setan dalam pengertian itu. Jadi ini ungkapan untuk mengatakan ya hati-hati, itu ada bagian lain. Kalau dia muncul ke permukaan, tapi bagian hatinya tidak sesuai dengan ucapannya. Jadi pengertian lain, muncul ke permukaan, amanah, itu jangan percaya. Tapi di hatinya yang kita tidak tahu, itu kebalikannya. Gitu kira-kira. Maka Allah akan membiarkan orang-orang munafik itu terombang-ambing dalam kesesatan. Untuk urusan dia di akhirat, sudah yakin itu Allah akan mengazab mereka, mereka terombang-ambing. Tapi persoalannya di dunia kita perlu mempertahankan supaya negeri ini tidak jatuh ke tangan komunis. Itu konkret saja kalau saya, tolong sadarlah. Itu. Kemarin saya hari Rabu diundang oleh Universitas Indonesia rapat. Ini saya kesempatan untuk menceritakan. Saya katakan ada beberapa jenderal katakan ini kita sering menganggap teror itu kepada Muslim, padahal teroris itu ada di mana-mana, terus ada dalam seluruh negara itu ada. Kenapa itu tidak disadari? Nggak direspon, tawa-tawa aja. Tapi yang lain, oh Prof Asep berani, ya saya punya data, saya punya konsep. Di ruang rapat, di ruang workshop,
Seharian dari jam 9 sampai jam 4 hari Rabu. Katakan ada itu. Nah, urusan ini karena Allah, Pak Uli, mohon dibaca Pak Uli, terjemahnya ayat 15. Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Nah, yang pertama, Allah membiarkan dulu terombang-ambing. Sebetulnya nuraninya gelisah, resah, takut. Nah sekarang itu jauh ke pemilu masih 1 tahun ya, karena kan pemilu 14 Februari udah gelisah melihat di mana-mana dukungan kepada calon potensial mengalir itu dah. Tapi tugiani udah ya mahun itu. Nanti begitu. Tetapi boleh jadi di dunia orang munafik bisa masih tetap berjaya. Orang muslim masih bisa jadi korban. Di dunia orang mengatakannya dunia muslim. Jadi yang harus kita perjuangkan itu kalau soal di akhirat tidak usah ada keraguan. Muslim akan terhormat, muslim akan. Tapi di dunia muslim juga kan di dunia hasanah. Dunia juga harus tegak, harus baik, harus terhormat, muslim harus ya. Gitu. Nah, orang munafik itu Allah yastahzi, Allah mengolok-olokkan mereka. Mengolok-olokkan itu sesuai dengan sikap mereka, membalas saja. Dan akan membiarkan mereka terus mulai sakratul maut sampai berikutnya ya terombang-ambing. Perasaan terombang-ambing itulah yang menyebabkan penderitaan yang sangat berat berkepanjangan. Kita harus yakin itu. Tapi bagaimana di dunia ya kita harus berikhtiar. Gitu. Terakhir, ini uraiannya. Kosakatanya gimana nih? Kita belum uraian. Allahu Allah. Yastahzi itu mempermainkan, memperolok-olok bihim terhadap mereka. Yamudu itu memanjangkan atau membiarkan. Tugian itu penyimpangan, kesesatan. Him itu mereka. Dipi tugianihim dalam kesesatan mereka. Ya mahun itu kata kerja yang artinya terombang-ambing. Antara perasaan, pikiran, gelisah, stres, depresi, khawatir, cemas. Itu. Tapi juga masih tetap saja komit terhadap ideologi ini. Gitu. Sekarang ayat terakhir. Silakan Polri dibaca dulu ayat 16. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Baik, coba saya langsung ke kosakata. Saya akan gambar. Nah, ini kosakatanya apa? Sama, ini ayat yang tadi juga. Ulaika itu kata petunjuk, jauh mereka itu, kalau haulai mereka ini. Mereka itu merujuk kepada ayat-ayat sebelumnya. Kan ini ayat 16, berarti ayat 11, 12, 13, 14, 19. Alladzina adalah orang-orang. Ishtaro itu diartikan, arti harfinya menukar. Dalam bahasa Arab itu arti harfinya satu menukar, bisa juga membeli, bisa menjual. Karena proses jual beli itu sebetulnya menukar. Pembeli menerima barang, tapi dia menyerahkan uang. Penjual menyerahkan barang, menerima uang. Maka uang itu disebut alat tukar. Gitu. Jadi ishtara itu arti harfiahnya menukar. Tapi ishtara juga bisa berarti membeli, bisa berarti menjual. Cuma kita artikan sini menukar. Abdolalah dengan al-huda. Sebetulnya orang beriman itu memiliki al-huda.
Orang beriman memiliki al-huda. Orang kafir memiliki ad-dhalalah. Orang munafik itu dia punya iman. Imannya dilepas, itu dhalalahnya diambil. Gitu. Kita jelaskan dulu, kalau ini nggak dijelaskan bingung. Ini karena ada ungkapan yang diterjemahkan gitu kira-kira. Jadi dengan kekufuran itu memiliki kesesatan. Dengan iman memiliki petunjuk. Nah, orang munafik itu dia kan ngakunya beriman, dia punya iman. Imannya, hudanya dilepas. Dhalalahnya diambil. Itu. Jadi istirud dhalalah bil huda itu menukar atau membeli ad-dhalalah dengan al-huda. Al-huda dilepas, ad-dhalalah diambil. Mestinya kita ad-dhalalah kita buang, jangan. Al-huda terus diperjuangkan, makanya kita ihdina, ya Allah beri kami petunjuk, berarti kita ingin dapat al-huda, ingin tetap dalam al-huda. Maka Allah memjahat. Nah, ini ada robihat. Robihat itu untung. Ribhun itu untung. Pama robihat, maka tidak beruntung. Pa itu maka, ma itu tidak. Robihat itu untung. Kita kerja. Pama robihat. Ribhun itu untung. Tijarah tuh perdagangan. Itu dagang mereka tuh rugi. Karena yang dia hanya mendapatkan ad-dhalalah. Ucapan iman yang sebetulnya itu potensi untuk mendapatkan hidayah lenyap. Yang ada adalah pada pikirannya, pada perasaannya, pada totalitas pribadinya, yang ada adalah dhalalah. Maka akan pama robihat, maka tidak beruntung tijaratuhum, perdagangan mereka. Tijarah itu perdagangan. Wa makanu, dan tidak pula kamu muhtadin. Mereka tidak mendapatkan petunjuk. Bagaimana dapat petunjuk? Hudanya lenyap, hilang, terbuang. Oleh apa? Oleh kekufurannya. Tapi kekufuran yang tidak gentle. Karena ditutup dengan iman, dengan kepura-puraan. Padahal mereka juga pandir itu. Bodoh itu. Tapi lagi-lagi nuduh orang yang bodoh. Nuduh orang beriman. Mereka tidak mengetahui, mereka tidak menyadari. Saya kira sudah sampai di ujung dari paparan malam ini. Alhamdulillah. Nah, itu saja yang bisa disampaikan kaitan dengan ini. Karena ini sudah sampai di ayat 16. Bapak dan Ibu yang terhormat, baik yang bersama kita di masjid maupun yang mengikuti rumah masing-masing, saya ingin menyapa Pak Asri. Assalamualaikum Pak Asri. Ini Pak Asri dari Pondok Indah. Ada siapa nih? Ibu Tini Spaat, Bu Erna, Pak Sujono, dan lain-lain. Saatnya kita sekarang untuk berdialog. Dengan segala hormat, saya mempersilahkan saatnya Bapak dan Ibu yang berbicara, baik yang berada bersama di Masjid An-Nur maupun yang berada di kediaman masing-masing. Wah, saya akan minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan siapa yang mulai? Oh, Pak Amdani, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz menjelaskan sedikit mengenai perdagangan tijaroh, perdagangan orang-orang munafik yang menukarkan keimanan dengan kesesatan. Tadi dijelaskan bahwa itu perdagangan yang tidak menguntungkan atau rugi karena keimanan ditukar dengan kesesatan. Nah,
tentunya ada perdagangan yang menguntungkan. Ada nggak di dalam Al-Quran perdagangan dengan Allah yang menguntungkan? Ada. Terima kasih, itu aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak, jawabannya ada. Apakah cukup dengan jawaban singkat? Ada? Tanpa uraian? Atau uraian? Kalau gitu, buka ayatnya. Bapak buka Al-Quran. Baiknya Bapak Al-Quran. Ayo Bapak buka Al-Quran. Supaya malam ini betul-betul membaca Al-Quran. Bapak akan buka Al-Quran? Bapak pegang Al-Quran tidak? Tidak apa-apa, baik. Nah, kalau tidak, Pak Uli, mohon Pak Uli bantu baca surat As-Saff ayat 10, 11, 12, 13. Terjemahannya saja. Surat ke-61. 6 ayat 10, 11, 12, 13. Terjemahannya saja, Pak Uli. Pelan-pelan tapi. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Ayat selanjutnya, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Ayat 12 sekarang, Pak. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung. 13. Sampai 13. Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin. Nah, ini tijaroh. Tidak disebutkan tijarohnya untung, tapi diuraikan. Seluruh uraiannya menggambarkan untung. Mari kita lihat. Dan disebut kata-kata untung tidak disebut. Tapi semua uraian yang disebutkan itu menggambarkan untung. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum, mau nggak aku menunjukkan kepada kalian ala tijarotin, ada tijaro, ada perdagangan. Coba ini akan saya uraikan berapa poin ya. Semua poin-poin di ayat 10 sampai 11 itu menggambarkan untung. Pertama, tunjikum min adzabin alim. Perdagangan ini akan mendapatkan hasil, kamu akan diselamatkan dari adab yang pedih di akhirat. Untung atau rugi nih? Untung, tapi kata-kata untungnya tidak perlu dengan kata-kata untung. Orang lebih suka dengan uraian. Poinnya saja satu. Ya, jadi itu untung. Apa yang kedua? Yang kedua, yaghfir lakum dunubakum. Allah akan mengampuni dosamu. Untung atau rugi? Untung di dunia berbuat dosa, di akhirat diampuni. Yang ketiga, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kamu akan dimasukkan ke surga yang di bawahnya ngalir sungai-sungai. Untung atau rugi? Untung. Wa masakin thayyibah, dan kamu akan mendapatkan tempat tinggal yang berkualitas tinggi. Thayyibah. Itu untung atau rugi? Nah, berapa tuh untungnya? 1, diselamatkan dari azab. 2, dapat ampunan. 3, masuk surga. 4, mendapat tempat tinggal yang istimewa.
4. Wa ukhra, dan ada yang lain. Ini yang kelima. Tuhibbunaha, pasti kamu senang. Ini di dunia nih, di dunia. Yang tadi semuanya di akhirat. Yang kedua di dunia. Nasrum minallah, kamu akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Gitu. Nah, kenapa nih? Nah, ini yang kita harapkan. 2004 itu betul-betul kita berharap mendapat nasrum minallah. Komunis mampus. Pendukungnya terbongkar. Partai pendukungnya nyatakan partai terlarang lagi. Nah, itu nasrum minallah, itu pertolongan dari Allah. Itu di dunia. Apalagi yang kedua, wafatun qarib. Kamu dapat kemenangan di dunia. Kamu tidak diinjak, kamu di atas. Kamu mulia, kamu tidak diperbudak. Negeri kamu berdaulat atas negeri kamu. Itu. Wa basyiril mu'minin. Terakhir, tentu saja orang beriman mendapat berita yang menyenangkan. Gitu kira-kira. Jadi saya menjawabnya ada, dan itu uraiannya. Ini surat ini. Surat ini surat Shaf. Iya, makanya ngadinya buka Al-Qur'annya. Bawa catatan. Seperti Pak Ganjar dulu, Pak Ganjar rajin nyatat gitu. Tapi kalau itu memberatkan, enggak usah. Ini kuliah bebas. Kenapa? Iya. Supaya untung. Ada. Ini ayat 11. Tu'minuna billah. Iman kepada Allah. Wa rasuli, kepada Rasulnya. Jadi dua itu. Wa tujahiduna fisabilillah, berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Dzalikum khairul lakum, itu lebih baik bagi kamu. Jadi kalau itu ditawarkan kepada Allah, Allah menerima diri kita dalam posisi itu, maka itu hijarohnya the best choice for us, the best trade for everybody. In kuntum talamun, tapi jika kamu tahu, kalau kamu tidak tahu itu dianggap rugi, sia-sia, tidak berarti. Karena itu harus ada ilmu yang menerangi supaya itu terlihat sebagai keuntungan. Tapi kalau nggak terlihat, gelap, ya nggak terlihat sebagai keuntungan, malah terlihat sebagai kesia-siaan. Tergantung ini pakai slide nggak ini di pikiran, pakai pencerahan nggak melihat persoalannya. Nah kalau tidak pakai, berat, nggak terlihat. Makanya kita butuh cahaya, butuh an-nur, butuh cahaya supaya hidayah itu cahaya, tuh, supaya kita bisa melihat, bisa menyadari, bisa merasakan. Mohon maaf, jawaban saya karena diminta tegas, saya poin, tapi kembali jawabannya tafsir ayat dengan ayat. Gitu. Jadi ayat 16 ditafsirkan dengan surat Shaf ayat 10 sampai 13. Baik, selanjutnya silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya ingin bertanya Pak. Tadi kan sudah diuraikan dengan jelas tentang orang munafik tadi ya Pak ya. Kan ternyata sangat merusak dan membuat sebuah hal-hal yang tidak baik. Tapi kenapa ya kok dibiarkan leluasa begitu Pak? Oleh Allah. Padahal ya oleh Allah. Padahal kan apa yang terjadi semuanya di bumi ini kan semua terjadi atas izin Allah. Oh. Jadi kan seperti apa ya? Apa Allah juga merestui? Terus aja Bu. Mengizinkan yang jelas. Karena kalau tidak diizinkan tidak terjadi kan. Lalu kenapa begitu Pak? Kenapa begitu gitu? Mungkin Bapak bisa
mungkin ada hal-hal di balik itu semua gitu ya. Mohon dijelaskan ya Pak. Baik, terima kasih Ibu. Makasih Pak. Iya. Pertanyaan Ibu itu pertanyaan yang memang setiap orang yang berpikir akan merasakan itu. Bagaimana cara menjelaskannya? Pertama, Allah memberikan kebebasan. Allah memberikan pilihan. Mari kita lihat ayatnya, Bu ya. Sebelum saya menjawab, saya akan dialog dulu dengan Ibu. Bu, menurut Ibu, mana yang akan menyelamatkan kita, iman atau kufur? Iman. Kufur baik atau jelek? Jelek, udah pasti Pak. Pasti. Tapi surat Al-Kahfi, Ya. catat, nanti di rumah dilihat kembali, karena boleh jadi nggak langsung hari ini Allah berikan penjelasan. Surat Al-Kahfi ayat 29. Pak Uli, mohon dibacakan terjemahnya Pak Uli. Al-Kahfi ayat 29. Al-Kahfi itu surat ke-18. Lihat nanti. Terjemahnya saya Al-Kahfi 29. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki atau beriman, hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan atau minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Saya ambil poinnya di ayat ini. Poinnya, faman syaa fal yu'min, faman syaa fal yakfur. Yang mau beriman silahkan, yang mau kufur silahkan. Nah, mempersilahkan itu Allah berarti memberikan kebebasan. Kalau orang beriman diselamatkan, orang kafir dibinasakan, itu Allah monolitik namanya. Tidak memberikan kebebasan. Padahal ayatnya, yang mau iman silahkan, yang mau kufur, padahal kita tahu kufur itu jelek, membahayakan, mencelakakan, tapi Allah mengatakan yang mau iman silahkan, yang mau kufur silahkan. Itu dulu. Jadi sini poin pertama, Allah memberikan kebebasan untuk beriman atau untuk kufur. Karena Allah memberikan kebebasan, maka oleh Allah tidak dihukum, tidak dihancurkan. Apakah semuanya begitu? Tidak, Allah punya pertimbangan. Ada yang dihancurkan, ada yang dibiarkan. Tapi apakah cukup dengan kebebasan? Kebebasan ini melahirkan satu, ada kebebasan, dua, ada pilihan. Nah, tapi di ayat lain Allah memberitahukan, kalau manusia memilih beriman, Allah suka, ridho. Kalau memilih kufur, Allah marah. Tapi kemarahannya dibagi dua. Ada yang dimarahi langsung di dunia, dihancurkan. Ada yang di dunia, dibiarkan saja. Nanti begitu sakaratul maut, baru Allah marahnya total. Tadi kan, wayamudduhum fi tughyanihim ayat 16. Membiarkan orang munafik terombang-ambing dalam kesesatan. Satu gitu. Nah, lalu apa manfaatnya? Manfaatnya orang beriman harus punya sikap. Kalau orang kafir oleh Allah dibiarkan,
maka itu berarti orang beriman akan menghadap ancaman, akan mendapatkan gangguan, akan mendapatkan ujian. Ancaman, gangguan, ujian. Kalau orang beriman berhasil mengatasinya, tadi ayat yang untung di bagian ujung, yaitu mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan kemenangan, mendapatkan berita gembira tadi yang ditanyakan Ustadz Hamdani. Gitu. Tapi kalau kaum musliminnya pecah, kaum musliminnya tidak bersatu, tidak berjuang, orang iman di dunia, kaum muslimin kalah di dunia. Cukup banyak kaum muslimin. Lihat sekarang gimana di Xinjiang. Itu kan negeri muslim. Turkistan Timur kok. Tahun 49 dicaplok oleh Cina, dijajah oleh Cina, jadikan camp konsentrasi. Di dunia pergi haji aja susah. Mau sholat susah. Kalah kan di dunia. Komunis menang tuh di Xinjiang. Itu dijajah sejak tahun 49. Padahal negerinya luas. Untung besar. Cina itu RRC itu berapa persen? 49% wilayahnya Xinjiang. Muslimnya hina. Tapi di akhirat tetap yang muslim akan mendapat ampunan, dapat keriduan, dapat kenikmatan, dapat surga. Yang komunis hancur di akhirat. Gitu. Jadi hidup kita ada dua. Ada urusan dunia, ada urusan akhirat. Muslim bisa saja di dunia kalah, diinjek, dibakar, Al-Quran mendapat. Gitu. Kenapa begitu? Berarti Muslim harus belajar, harus mengevaluasi diri, harus menyatukan sikap. Itulah namanya perjuangan. Jadi memberikan ruang orang beriman untuk membuktikan imannya dengan perjuangan. Mudah-mudahan terjawab, Bu, dengan jawaban kita. Benar? Apakah Ibu sudah? Kalau masih ada yang ingin sampaikan, sambung lagi dong, boleh? Boleh sambung lagi, Prof? Oh, boleh. Bonita, Prof. Yang tadi sudah selesai? Sudah jelas? Pertanyaan yang pertama sudah selesai? Iya. Ya. Baik. Berarti ini pertanyaan baru. Silahkan. Masih sambungannya sebenarnya. Boleh, silahkan. Karena gini, kalau begitu kan akhirnya kita terakhir ya semuanya tinggal serahkan sama Allah aja kan gitu kan, Pak. Padahal perbuatan orang-orang munafik ini merusak semua tatanan, jadi rusak semua. Akhirnya kita nggak bisa bikin apa-apa juga karena memang Allah memberi ruang gerak untuk dia boleh jelek, dia boleh jahat, dia boleh apa. Nah, padahal akhirnya misalnya nih seperti sekarang ini hancur semuanya susah, tapi kita nggak bisa bikin apa-apa. Terserah kita, terserah nanti Allah aja yang punya. Tinggal begitu akhirnya, Pak. Oh, itu sikap keliru. Orang beriman itu dihadapkan dengan 3 pilihan. Terserah nih, saya juga ikut Allah nih. Sebutkan mau memilih A, B, atau C. Memilih yang pertama, kaum muslimin berhadapan dengan munafik, evaluasi diri. Oh, kalau gitu saya tidak usah ikut orang munafik. Yang kedua, mari kita menyatukan persepsi, menyatukan sikap, melakukan perubahan. Berarti orang beriman membuat langkah. Kalau langkahnya ikhlas, bersama, Allah suka, Allah senang, maka Allah akan menolong. Jadilah orang beriman berada di atas. Allah berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu ditukar di atas dan di bawah. Nah, kalau kaum muslimin sikapnya adalah tidak menyerah kepada keadaan, tidak terserah Allah saja, tapi dia ada upaya, ada usaha, ada ikhtiar, ada perjuangan, ada upaya, maka Allah suka. Allah akan berikan kemenangan.
saya ingin berharap 2024 itu yang terjadi. Gitu. Kita sesuai dengan kontribusi kita, bisa kita paling jelas kita memberikan suara, tapi sikap, doa untuk memihakan, kemana sikap kita, itu penting. Itu modal sosial tadi. Ada yang kedua, sudah ada yang lain yang berjuang, kita mah nggak usah ikutan. Nah, nggak usah. Mau menang, syukur. Nggak juga nggak apa-apa. Nah, kalau sikapnya seperti berarti tidak ada tanggung jawab, tidak ikut memiliki, tidak menentukan sikap, maka tentu saja Allah tidak akan memberikan nasrum minallah tadi, pertolongan tidak akan diberikan. Nyesal saja nanti ternyata negeri kita dikuasai orang. Contohnya Singapura, contoh itu kan dulu negeri Muslim. Yang sudah dijajah dan total Xinjiang, Kashmir juga kesalahan strategi. Nanti kalau saya kuliahkan agak panjang, tapi itu bisa belajar kesalahan strategi. India pecah menjadi berapa negara? 3 negara. Bangladesh, India, Pakistan, India sendiri. Kashmir bagian yang seharusnya berada di Pakistan, tapi itu perjanjiannya peleset. Terburu-buru dia berada di wilayah India. Jadilah dia negeri yang Muslim tapi di bawah Hindu. Gitu. Banyak model-modelnya. Nah, terus ada yang ketiga. Yang ketiga sama sekali tidak mau tahu. Ya, orang ini punya kontribusi terhadap kegagalan, kemunduran, kekalahan kaum muslim. Itu. Kita paling tidak, saya mengambil sikap, katakanlah, sesuai dengan bidang kita, mungkin ketika saya diminta, Pak Asep, mau gak jadi relawan, gabung, gitu. Oh maaf, ada keterbatasan waktu, saya punya tanggung jawab. Jadi apa? Saya ikut memberikan dukungan terhadap perubahan ini. Saya akan berdoa, saya akan menjelaskan. Nah, mungkin saya tidak di front depan, tapi kita mengambil sikap, insya Allah mudah-mudahan ada kontribusi. Tidak harus di depan semua, tapi kita dalam satu barisan. Masa di depan semua nggak ada yang kedua, ketiga, keempat ya. Gitu. Lagi pula pikir saya tidak ahli ilmu politik, adalah yang ahli silakan bantu yang ahli pemilu supaya tidak curang dalam pemilu, tahu gimana IT-nya, gimana datanya, gimana apa. Tolong dong, Anda punya keahlian itu, berikan pencerahan kepada muslim supaya nanti di 2024 itu tidak dicurangi. Itu saya terbuka saja, sekarang udah saatnya harus terbuka begini. Nah, itu satu. Nah, ini kalau digambarkan kepada dalam Kristen disebut teologi. Kalau saya tidak ingin teologi, bagaimana nih akidah? Kalau dalam orang Katolik disebutnya teologi. Ada yang pertama, itu namanya Jabariyah. Kalau Jabariyah itu, bagaimana Allah, terserah Allah lah. Mau kalah, mau menang, kok bukan urusan aku, itu urusannya Gusti Allah. Nah, itu namanya Jabariyah. Jabariyah itu sesat. Jabariyah itu hubungan manusia dengan Tuhan itu seperti dalang dengan wayang. Coba lihat wayang, bisa mengambil pilihan tidak? Bisa punya inisiatif, bisa punya usaha untuk tampil, sepenuhnya terserah wayang, terserah dalang. Nah, kalau ini sikap orang beriman, ini Jabariyah, meskipun mungkin dia tidak ngaku Jabariyah, tapi berada di blok Jabariyah. Terserah Allah. Itu blok Jabariyah banget. Nah, ada yang kedua, sepenuhnya ditentukan oleh manusia. Manusia banget. Nah, ini Mu'tazilah, ini Qadariyah, ini juga sombong, arogan. Kayak bisa aja manusia menyelesaikan masalah. Gitu.
Gimana yang tepat? Ahlus sunnah wal jamaah aswaja. Tengah, dan Allah minta tengah. Jadi Allah tetap yang berkuasa penuh, menentukan penuh Allah. Tapi manusia diminta kolaborasi dengan berjuang, berikhtiar, berusaha. Keberhasilan tidak sepenuhnya Allah saja sendiri. Enggak. Kalau Allah sendiri, manusia tidak ada kontribusi. Tuh, manusia diberi. Nah, saya ingin di tengah. Tapi harus dibedakan dengan pemahaman sekarang. Pemahaman di tengah saya mengartikan moderat. Moderasi, tapi kebablasan. Pikir, nggak begitu yang saya maksud. Saya kembalikan kepada walangan Al-Quran di tengah itu. Sekarang kan di tengahnya diartikannya moderasi. Moderasi artinya, tapi bukan moderasi yang terjadinya, bloknya bebas. Nggak gitu. Toleran. Setuju saya. Tapi wilayah muamalat. Ini akidah toleran. Ibadah toleran. Sekir salah. Bukan toleran itu aja. Itu Anda bloknya kayak pendulum. Pendulum itu tengah. Ini kiri banget. Jadi gini, saya kan tengah. Jadi makna tengah, wasato, disalahgunakan. Padahal itu konsep Al-Quran. Itu kapan-kapan harus saya jelaskan lebih detail konsep moderator yang benar gimana. Udah ngaji besok aja hari Ahad tuh. Udah waktu. Gitu, biar paham. Ayatnya gimana. Kalau saya pakai ayat kali. Gitu kira-kira Bu. Pertanyaan tadi. Ya, kalau sudah cukup, saya akan mempersilakan Pak Dr. Ihsan. Oh, ini ya. Oh, ada yang mau sampaikan dari online, ada Bapak dan Ibu dari sebelum, kan dari yang ada di rumah yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan? Pak Sujono, kabare Pak Sujono jenengan. Assalamualaikum Pak Sujono. Pak Sujono saking Masjid Pondok Indah nggih. Hah? Apa yang mereka? Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam ya, nggih sampun. Sudah kedengeran ya tadi masih. Silakan Pak Sujono. Enggak. Baik Prof. Ini mengenai munafik tadi kan salah satu sifatnya tadi musang berbulu domba lah, kira-kira gitu ya. Berbulu ayam tadi. Oh iya, tadi surat ke-15 ya. Ya, 15 tadi ya. Al-Baqarah 15. Ya. Saya mau mencermati yang sifat satu ini. Kalau dalam dunia intelijen itu kan kita harus berpura-pura, kira katakanlah ada dua kelompok yang berseteru gitu ya, atau bersaing lah gitu ya. Pasti salah satu itu masuk ke dalam kan, ke salah satu kelompok yang lain itu berpura-pura gitu. Ya. Nah, itu dalam hal demikian itu kan berpura-pura itu. Ya. Apakah dalam dunia yang dimunafik itu ini khusus untuk bidang agama, di bidang akidah, atau juga bidang intelijen juga seperti kayak gitu modelnya, yang kita cari informasi dari kelompok sebelahnya lah, kalau kita dua kelompok yang bersaing atau berseteru gitu ya, itu juga termasuk munafik itu Prof. Enggak, itu Prof. Iya. Enggak hitam putih begitu. Saya jelaskan perspektifnya. Iya. Yang pertama harus dibedakan munafik dalam akidah dan munafik dalam akhlak. Itu dulu. Ini irisannya harus jelas dulu. Nah, munafik dalam akidah yang disembunyikan itu kekufuran. Iya. Yang dikatakan iman. Seluruh uraian saya tadi, kalau Bapak mengikuti, itu menjelaskan kemunafikan atau nifak dalam akidah. Itu. Karena itu orang munafik itu bukan orang beriman, orang kufur. Orang kufur yang menyembunyikan kekufurannya dibungkus dengan pengaku dirinya orang beriman.
termasuk dalam konteks sosialnya. Ketika ketemu orang beriman, ngaku beriman, bagian dari orang beriman, tapi ketika kembali dengan pemimpin mereka yang sembunyi seperti setan tadi, itu dia menceritakan apa adanya. Nah, ini masih dalam kerangka kemunafikan dalam bidang akidah. Itu. Tapi ada orang beriman. Orang beriman, tetapi di dalam pergaulan menunjukkan sikap kepribadian orang munafik. Rasul menyebutnya ada 3 cirinya. Apabila berbicara bohong. Nah, bohong itu ciri orang munafik. Apabila mendapat kepercayaan, dia berkhianat. Apabila mendapatkan berjanji, berusaha untuk menyalahi. Nah, orang-orang yang punya karakter ini orang beriman, tapi dia punya akhlak orang munafik. Maka orang ini tidak bisa dikatakan orang kafir. Orang beriman, tapi akhlaknya akhlak orang kafir. Jadi imannya iman yang rendah. Iman itu ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang berkualitas, ada yang busuk. Nah, ini iman yang punya potensi busuk. Kita tidak bisa mengatakan yang kedua orang kafir kalau dia beriman, tapi iman dengan kualitas rendah. Sehingga memiliki sifat seperti orang munafik. Rasul menyebut yang pokok, yaitu berbohong, berkhianat, sengaja menyalahi janji. Di hadis lain tambah yang keempat, apabila marah, mengungkapkan kesalahan, dahsyat, tidak sadar dirinya lebih jelek dari yang dimarahi. Gitu. Nah, itu satu kerangkanya. Lalu, bagaimana Bapak Loli menyebut intelijen? Intelijen itu dia bekerja dalam sebuah sistem. Ini negara. Negara itu perlu pertahanan. Negara perlu pertahanan, perlu ketahanan. Nah, untuk memperkuat pertahanan dan ketahanan harus tahu berbagai informasi yang berkembang di masyarakat. Termasuk yang tadi kelompok yang menyembunyikan di permukaan seperti loyal kepada negara, tapi di dalam kelompok internalnya berusaha untuk menghancurkan negara. Makanya negara tidak boleh kalah. Supaya tidak kalah, negara harus punya telinga, harus punya mata, harus punya rasa. Nah, intel ini itu adalah perpanjangan dari mata, telinga, rasa. Dia bekerja. Kalau pekerjaannya adalah lurus untuk pertahanan negara, itu terpuji. Gitu. Tapi bisa nggak tetap punya etika, tidak berbohong? Nah, karena kalau bohong itu absolutely. Itu karakter busuk. Bisa nggak jadi punya data intelijen tanpa berbohong? Makanya perlu ada etika. Etika intelijen yang profesional. Perlu dikuliahkan etikanya. Etika intelijen itu. Itu tidak bisa serta-merta dikatakan pukul rata. Nah, cara kelompok-kelompok yang tidak punya perspektif pukul rata. Tidak bisa pukul rata. Semua disebut munafik. Tidak bisa. Itu perlu penjelasan. Meskipun saya tegas, tapi tetap kita punya perspektif. Nggak boleh gegabah. Itu mengkategorikan munafik itu kafir. Itu diperlukan. Cuma apakah intelijennya profesional, pakai etika, punya integritas? Nah, ini terpulang kepada para petinggi di negara. Kalau di tinggi negara tidak menunjukkan kejujuran, tidak integritas, ya gimana intelijen
bawahannya bisa menggambarkan kejujuran, dia akan melihat, loh atasan gue juga tidak punya integritas, makanya itu jadi berdampak. Ada kaidah, ini bukan hadis, kaidah saja. Dinul Malik, dinur Ro'yah. Kebiasaan raja, jadi kebiasaan rakyat. Gitu. Gara-gara Bung Karno pakai peci, dan peci menjadi songkok nasional, maka siapapun yang akan dilantik di pejabat negara pakai peci. Dari mana tuh nyontohnya? Nyontoh Bung Karno. Kenapa Bung Karno contoh? Kan dia orang penting, proklamator, gitu. Itu disebut dengan paternalistik. Nah, gimana kalau contohnya di atas tidak jujur? Ya, jadi bingung di bawah. Lihat saja gimana satu sisi kita diminta sederhana, tapi bagaimana perilaku pejabat pajak atau pegawai pajak yang ketahuan ini. Itu kan transaksi 303 triliun atau berapa, saya tidak, Bapak lebih paham lah. Itu intinya kan, loh, mana keteladanan, mana kesederhanaan, mana integritas. Itu kira-kira. Demikian Pak Sujono. Mudah-mudahan memenuhi harapan Bapak. Terima kasih Prof penjelasannya. Sami-sami. Kembali lagi, apakah dari dalam masjid? Ya, Prof. Oh iya, Pak Punten. Pak Dokter nunggu giliran sejak tadi. Mangga. Makasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Prof. Terkait dengan munafik tadi itu ada munafik akidah dan kalau munafik akidah, kalau saya tidak salah tangkap tadi itu ya memang mereka ini menyatakan beriman tapi sebetulnya mereka itu dibungkus dalam bentuk kayak kufuran lah atau kafir gitu ya Prof ya. Sedangkan yang munafik yang satu lagi ya imannya yang lemah. Munafik akhlak. Ya munafik akhlak atau imannya itu betul yang rendah. Yang kondisi yang mau saya tanyakan sama Prof, dari ayat yang disampaikan sampai Al-Baqarah 16 tadi, kan dibahas sampai Al-Baqarah 16 tadi itu Prof. Betul. Ya, tentu dalam konteks kedua macam munafik tadi itu ya Prof ya, konteksnya. Iya. Ya, kalau dia ke dalam konteks dua macam munafik tadi, saya mau bertanya, ini kan kondisinya seseorang itu dianggap dia itu memang tingkat ilmu dalam bidang agamanya itu, ataupun pembimbing atau siapapun yang menjelaskan kepada mereka ini, mereka itu memang belum mampu menerimanya, atau keterbatasan dalam ilmu agama tadi. Keterbatasan tadi, mereka ini tidak menyadari. Dan di Al-Baqarah awal tadi, Al-Baqarah nomor ayat 11 ke 12 tadi, disampaikan mereka berbuat kerusakan tanpa menyadari. Yang gitu tadi Prof. Ada begitu ayatnya bunyi. Iya. Di satu sisi, mungkin keterbatasan ilmu saya juga, sesuatu yang tanpa kita sadari itu Allah itu biasanya maha pemaaf. Kan begitu. Ada juga. Saya mendengar seperti itu. Dan ini apakah yang dimaksud dalam ayat itu kepura-puraan dalam tanpa menyadari, atau mereka betul sungguh-sungguh tidak menyadari, mereka itu bersikap seperti begitu. Kalau mereka betul sungguh-sungguh tidak menyadari, kenapa konteksnya di ini mungkin rahasianya itu nanti bisa Prof jelaskan, tanpa menyadari tapi berlanjut sampai, walaupun saya melihat belum hukumannya yang terminal, justru sampai Al-Baqarah 16 tadi Allah hanya menyampaikan mereka itu terombang-ambing dan Allah justru memperolok-olokkan mereka. Ayat yang ke-16-nya tadi itu, memperolok-olokkan dan terombang-ambing. Jadi memperolok-olokkan dan terombang-ambing ini, kalau saya ini persepsi saya, itu kan dalam konteks keimanan mereka juga.
bukan dalam konteks kehidupan dunia dalam bentuk fisik ini, Pak. Ya tanda kutip lah kita bilang aja lah, bahwa dalam bentuk mungkin kehebatan dia, ekonomi dia, mungkin bukan dalam konteks itu kalau pandangan saya, tapi dalam konteks keimanannya juga. Dalam benak saya, kenapa ya kok Allah sampai memperbuat orang yang dalam keadaan mereka tidak sadar tadi, tetapi Allah tetap mempertahankan mereka sampai pada posisi seperti itu. Nah, itu yang membuat kita, apakah ini sesuatu yang tidak dapat diampuni atau tidak dapat untuk diperbaiki atau bagaimana? Itu satu pertanyaannya, Bro. Kemudian yang kedua, saya mau melihat dalam konteks yang dalam kehidupan yang sebenarnya, kita ini kan tidak menyadari karena kebatasan ilmu tadi ya, Bro, tidak menyadari bahwasanya ini sebetulnya mereka ini aswaja apa bukan? Sebetulnya kita pinginnya aswaja tadi, kan begitu seperti yang Prof uraikan. Tapi ada kemampuan si A dan si B untuk menilai tadi, ini juga mereka tidak paham juga bahwa mereka itu aswaja atau tidak. Lebih-lebih kalau yang memperlakukan atau yang berbuat, anggaplah mereka tadi masuk dalam golongan munafik tadi, bisa saja turunannya juga Ustadz dan Buya juga, kan bisa begitu juga. Dan saat kita masuk ke dalam pola mereka tadi, itu kita kan terbawa, itu namanya. Itu akibatnya itu disebabkan, ya maksud saya itu ada hal yang bisa kita lakukan antisipasi atau penangkalnya. Kapan kita bisa menilai sesuatu itu, suatu pernyataan itu, minimal kita uji bahwa itu adalah pernyataan yang bertolak belakang dengan aswaja tadi. Nah, itu kapan bisa kita uji? Karena sering pernyataan di dalam WA group aja lah kita bilang, jangan Anda menilai saya munafik, Anda tidak berhak. Bisa kita nilai itu nanti di yaumil akhir, di akhirat sana. Kadang-kadang ada sering pernyataan itu, belum tentu Anda yang benar, jangan-jangan saya yang benar. Kadang-kadang banyak sekali pernyataan begitu, sehingga kita yang ilmunya agak setengah dangkal ini, kalau ada peperangan model begitu di grup-grup WA itu, aduh kita susah juga nih, jadi kita milihnya diam juga. Jadi bukan berarti kita akhirnya kita diam juga, kan problem. Karena kita khawatir, ya justru kita tidak dapat mencerahkan mereka itu. Mungkin itu aja sih, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konteks ayat ini betulnya mereka total menafikan itu dengan kesadaran. Jadi melibatkan pikiran, melibatkan perasaan, melibatkan rohani, melahirkan sikap, melahirkan perbuatan. Biasa. Iya, makanya Allah berat menilai. Gitu. Ya. Jadi orang-orang munafik yang digambarkan pada ini adalah munafik akidah. Kalau munafik akidah, udah pasti munafik akhlak. Tapi kalau munafik akhlak, harus kita pilih dulu, belum tentu menjadi akidah. Munafik yang digambarkan pada ayat ini total, ya melibatkan pikiran, melibatkan perasaan, melibatkan rohani, melahirkan sikap, melahirkan perilaku, sikap pribadi, sikap sosial, karena ada kelompok, syayatin tadi kelompok. Jadi mereka sebetulnya dengan kesadaran penuh, Pak. Itu menafikannya. Tapi dalam Islam, kesadaran itu dibagi. Apakah ada kesadaran yang sebatas urusan dunia? Ada kesadaran tentang bagaimana apa yang kita lakukan sekarang itu akan berdampak pada hidup setelah mati. Semua ayat Quran yang menggambarkan walakin la yash'urun, mereka tidak menyadari bahwa itu berdampak berat terbawa pada kehidupan setelah mati. Kalau urusan dunianya menjadi munafik dengan penuh kesadaran gitu ya. Gitu kira-kira sekarang terjawab.
Urusan dunia dia melakukan kemunafikannya bukan dengan kalau tidak disadari berarti dalam keadaan dia jadi pengikut saja, ikut-ikutan, terpengaruh, terbawa, kondisional. Ini idolo. Jadi dengan kesadaran penuh, tapi kesadarannya sebatas urusan dunia. Ada wilayah lain yang tidak dia sadari, yaitu kehidupan setelah mati. Orang beriman seharusnya kesadarannya urusan dunia, dia sadar betul, urusan akhirat disadari, bahkan lebih disadari kehidupan setelah mati. Karena kalau sudah ke sana nggak bisa balik. Kalau kesalahan di dunia masih hidup, masih bisa direvisi, masih bisa diperbaiki. Tuh, kalau sudah mati, nggak bisa balik ke dunia, nggak bisa memperbaiki. Makanya lebih berat. Itu kira-kira tentang kesadarannya. Itu kira-kira ya. Karena itu, kalau Pak Dokter punya kesimpulan, tidak disadari itu cenderung Allah memberikan dispensasi, memberikan pengampunan, itu kalau tidak disadarinya urusan dunia saja dia dalam keadaan mungkin kesadarannya seperti orang, ada 3 yang dalam Islam yang satu, ini hadisnya nih, saya pakai hadis saja. Rufi'al qalamu an salasatin, pena malaikat pencatat amal diangkat, tidak diberlakukan Pak, salah tidak dicatat, gitu, tidak diberlakukan. Bagi 3 orang. Pertama, tuh pertama linna ini hatta yastaiqadha, orang tidur hingga dia bangun. Nah dia orang tidur, bisa saja orang tidur bicara, ngegot, tapi itu nggak dihitung karena tingkat kesadarannya sedang tidak ada. Orang tidur. Wa anis sobiyi hatta yablugho, anak di bawah umur, anak kecil, kalau melakukan tindakan, hukumannya tidak boleh disamakan, tetap dalam konteks harus mengedukasi, menyadarkan, membimbing. Karena dia dianggap belum punya tanggung jawab. Tanggung jawab itu sumbernya tadi kesadaran. Yang ketiga, anil majnuni, orang gila. Hatta yapiqo, hingga dia waras, sembuh. Gitu. Nah, ini berarti Allah memberikan dispensasi, Allah tidak menghukum bagi orang-orang yang mengambil tindakan kejahatan, tindakan kriminal, tindakan dosa dalam keadaan tidak sadar. Gitu. Itu yang, tapi orang munafik dengan kesadaran melakukan kemunafikannya tadi. Yang dimaksud orang munafik tidak sadar itu tidak sadar tentang bahwa perbuatan dia itu, perbuatan kemunafikan itu, perbuatan manusia nanti akan berdampak, akan dibawa total, akan dibawa tuh kepada kehidupan setelah mati. Nah itu tidak disadari. Jadi kira-kira persoalannya. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah ada indikator? Ada. Makanya Al-Quran diturunkan, hadis di Nabi bersabda untuk membimbing umat. Supaya umat ini tidak gegabah dalam bersikap, bertindak. Jangan sampai ngaku ahlus sunnah wal jamaah, tapi ucapannya ucapan Jabariyah, ucapan Khawarij, ucapan Murji'ah. Ini Murji'ah yang paling berat. Murji'ah gini Pak, Murji'ah itu baik dan buruk itu nggak bisa dipastikan di dunia. Salah dan benar nggak bisa dipastikan di dunia. Kapan? Nanti aja nunggu sampai di akhirat. Makanya, apakah Anda Muslim? Oh, Anda baru ngaku. Nggak bisa dipastikan keislamannya di dunia. Padahal sudah menjadi Muslim. Lalu seorang ini menyembah berhala,
belum tentu dipastikan dia kufur. Karena kepastian bukan di dunia, kepastian di akhirat. Nah ini nggak bisa, kalau begitu agama tidak berlaku dong di dunia. Al-Quran berarti nanti aja dilakunya di akhirat. Padahal Al-Quran untuk di dunia, agama untuk di dunia. Rasul mendidik umat di dunia, berarti di dunia harus ada rambu-rambu. Gitu. Nggak bisa, itu namanya permisif, serba boleh, karena belum ada kepastian. Bagi Murji'ah, seorang muslim datang ke wihara, lalu ikut menyembah dewa-dewa, ikut ritual, itu nggak apa-apa. Karena siapa tahu menurut Tuhan itu ibadah yang diterima. Gitu. Nah, kamu sholat di masjid ya, belum tentu sholatmu diterima, ibadahmu diterima. Siapa tahu kamu menurut Tuhan adalah kafir. Jadi serba tidak jelas. Karena di dunia bukan tempat jelas. Di dunia itu semuanya itu aku atau engkau yang salah. Kapan jadi terang? Di akhirat. Padahal Quran diturunkan untuk di dunia. Hak jelas, batil jelas. Gitu. Nah, karena itu pandangan Murji'ah sesat. Tidak bisa diikuti. Meskipun ini nyaman untuk semua orang. Karena kan belum pasti. Kamu berzina, ya dosa. Belum tentu. Siapa tahu berzina kamu itu menyantuni orang yang sudah lama tidak pernah hubungan seksual. Ini ada tukang dari Jawa berbulan-bulan bekerja di Jakarta, disantuni, itu mau nyicipi, oh boleh, monggo. Kan itu kebaikan, orang sudah 4 bulan tidak pernah hubungan, libidonya terganggu, ada yang sodako. Nah, ini jadi permisif kayak gitu. Sekarang ini kayak gitu dihembuskan, itu kacau agama. Tidak bisa, Pak. Etika begitu permisif, kebaikan. Kenapa kamu? Saya berzina, menyantuni, itu kasihan dia sudah 4 bulan, jauh dengan istrinya. Udah saya tuh berpetualang, saya merasakan pengalaman baru, dan sambil saya menolong orang, itu sodako, itu kebaikan. Sedikit tentang contohnya, kalau contohnya terlalu kontras begitu kan kita masih bisa lah menangkapnya ya Prof ya. Tapi kalau contohnya di wilayah abu-abu lah misalnya atau tipis itu tetap sulit sekali. Di sinilah pentingnya yang punya ilmu memberikan bimbingan. Muslim yang membutuhkan ilmu belajar. Di sinilah mengapa belajaran menjadi kebutuhan. Terjawab Pak ya? Insya Allah. Jadi saya kata gitu, Pak, kalau gitu nggak usah belajar tinggi-tinggi karena tanggung jawabnya berat. Tapi Al-Quran meminta belajarlah rosikhun sampai mendalam. Tapi kalau nggak diamalkan, ya jangan gitu mikirnya. Sebisa mungkin semua ilmu yang sudah ada pada diri kita sampaikan kepada umat. Kita berusaha memperbaiki diri supaya tidak ada distintif antara ilmu dengan sikap, dengan kepribadian. Berjuanglah, terus berdoa. Gitu. Jadi kira-kira jelas ya Pak? Terima kasih. Sekarang Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor, tadi memang melanjutkan Pak Dr. Iksan. Artinya jadi dari ini kan memang orang munafik itu ada di wilayah abu-abu ya? Iya. Ya, karena kita dan bisa melihat dia sebetulnya munafik atau enggak. Kita kan susah melihatnya seperti itu. Kadang juga kita dibenturkan oleh hukum yang ada di kita. Mau berbicara begitu bisa kita salah. Akhirnya orang kita lebih baik jadi diam gitu kan. Karena kita dibenturkan. Nah, akhirnya mereka kan karena ada di wilayah abu-abu merasa apa yang mereka kerjakan, apalagi mereka punya kekuasaan, punya segalanya deh hampir kan. Orang munafik itu tidak ada yang bisa melakukan itu kan biasanya orang-orang yang punya kemampuan ya.
Nah dengan dihubungkan dengan Al-Baqarah ayat 15, Allah memperolok-olokkan. Nah, ini kan akhirnya ujungnya memperolokkan Allah itu di dunia itu dengan adanya istijrat kan. Ya. Nah, ini yang akhirnya sama Allah di sampai akhir, kemungkinan kalau dia sampai akhir hayatnya, Allah akan melakukan ditaruh di neraka yang paling bawah. Begitu. Apakah jadi memang munafik itu jadi akan lebih dekat dengan istijratnya seperti ini? Ya. Mungkin ada penjelasannya di situ. Ada. Sekian aja Pak Profesor. Terima kasih. Begini Pak, di dalam diri kita itu ada 3 fasilitas, kalau digunakan akan membawa kepada pencerahan. Dalam diri kita, pertama, kita punya akal sehat. Kedua, kita punya nurani. Ketiga, kita punya suara hati atau common sense. Nah, orang beriman, 3-nya itu diasah dengan informasi dari Allah. Maka akal sehat disebut al-aqlus salim. Nah, kita diminta oleh Allah menggunakan nalar sehingga nalar kita salim, bersih, jernih. Kita punya common sense, nurani, itu letaknya pada kalbu. Seharusnya dibimbing, diarahkan, sehingga kita memiliki qalbun salim. Kalau qalbun salim disebut dalam Al-Quran, kalau al-aqlus salim disebut dalam hadis. Nah, kalau itu difungsikan terus, tapi karena kita tidak sejaman dengan Nabi, Nabinya sudah wafat, tidak ada nabi yang membimbing, maka bimbingannya kolektif. Kita diminta untuk saling menyadarkan, namanya tawasau. Ayo, asah tuh akal sehat, asah tuh qalbun salim, nurani, common sense. Tapi harus diarahkan kepada al-haq. Tawasaunya bilha, tawasaunya bisobri, tawasaunya bil marhamah, kebenaran, ketangguhan, kasih sayang. Kebenaran, al-haq, ketangguhan, sabar, marhamah, kasih sayang. Nah, kalau itu dibangun, maka orang-orang beriman itu terbimbing oleh sesamanya. Sama-sama orang beriman yang saling mengasah pikiran, mengasah perasaan, tadi common sense dan nurani, akal dan kalbu, dengan al-haq, dengan as-sobar, dengan al-marhamah. Inilah orang beriman yang kemudian terorganisir di dalam sebuah sistem pembelajaran. Bukan organisasinya, pembelajarannya, literasi. Ini yang keren. Maka orang beriman, oh saya bukan ahli tentang Al-Quran, tapi saya punya pemahaman yang benar. Oh saya bukan ahli tentang ilmu kalam, tidak bisa membedakan, tapi saya dibimbing supaya tidak jadi Jabariyah, tidak jadi Qadariyah, tidak jadi Mu'tazilah, apa? Itu yang sehat. Itu benar. Nah, orang beriman sepertinya inilah tujuan pendidikan dalam Islam, membangun kualitas orang beriman, memiliki kepekaan. Mungkin bidangnya masing-masing, ada yang dokter tapi punya iman yang kuat, ada yang ahlinya teknik, insinyur, kalau dulu, tapi itu. Nah, untuk yang ahli dalam bidang agama disebut tafaquh fidin, mendalami Islam. Untuk yang bukan, itu iqamatuddin, tegakkan saja agama dengan benar, dengan bantuan yang ahli tentang agama. Sama-sama menegakkan. Iqamatuddin, kalau yang memahami agama, tafaquh fiddin. Itu kira-kira gambarannya. Nah, jadi gimana kaitan dengan konteks zaman sekarang? Nah, zaman sekarang bisa saja orang itu punya kekuasaan, punya keahlian, punya modal untuk menyebarluaskan lewat sosial media tentang sifat kemunafikannya. Itu tunggu
kamu boleh berjaya melawan Allah. Tapi diam-diam Allah akan membongkar. Kemunikanmu itu kan kamu kan bohong. Maka Allah akan mempermalukan waktu itu. Ternyata kebohonganmu terus akan terbongkar. Gitu. Jadi ini orang munafik. Dia merasa berkuasa. Terus bikin pernyataan, bikin sikap, tapi bohong. Jadi bohong lagi. Ngomong, bohong lagi. Nanti tak bisa ditutup. Akan dibongkar oleh Allah. Apalagi sekarang. Tak bisa ditutup. Kalau sudah rekam jejak digital, tak bisa. Saat seperti itu, sebetulnya dipermalukan, diolok-olokkan oleh Allah. Lagi-lagi, sudah hitam dan sudah diolok-olok juga, layas urun. Tetap bebal. Pandir tadi. Gitu. Terus rekam digital. Terus sekarang kan, tuh, siapa yang ngomong? Ini ada satu kasus. Tanah Merah misalnya kasus. Banjir Jakarta misalnya kasus. Tampilkan rekam jejak. Ternyata yang ngomong siapa? Di situ yang hadir siapa? Kalau sudah jadi berubah 5 tahun kemudian berubah. Jadi siapa yang tidak konsisten? Siapa yang berbohong? Siapa akan dibongkar? Nah sekarang mengolok-olokkan itu sudah dengan mudah lewat ke perkembangan saintek, sains dan teknologi, lewat Imtek, lewat IT, dia. Tinggal lagi-lagi, tetapnya kalau hatinya sudah itu jadi kebiasaan, tetap aja layak lamun, tidak tahu, layas urun, tidak sadar. Padahal dia menjadi munafik itu juga dengan kesadaran, dengan perencanaan. Nah mungkin dong, itu kemunafikan yang terorganisir ini tanpa kesadaran. Itu kira-kira. Itu. Yakinlah, sehebat-hebat apapun juga menutup kemunafikannya, bau itu tetap akan tercium. Bahkan bukan sekedar tercium, akan terbongkar. Yang itulah makna Allah mengolok-olokkan itu. Sebagian. Kalau sudah di alam kubur, udah jelas karena udah kebuka, udah merasakan alam yang gaib. Gitu kira-kira? Jelas? Gitu. Jadi sikap kita apa? Seharusnya semua peristiwa itu membuat kita memilih orang yang aswaja atau ikut Allah, ikut Rasul dengan istiqomah. Itu poinnya. Itu. Dan terus berdoa, terus mengasah supaya kita tidak terpeleset ke dalam paham-paham atau pandangan-pandangan keagamaan yang sesat sebenarnya. Gitu kira-kira Pak. Terima kasih. Apa sudah cukup ya? Pas jam 10 Bapak dan Ibu yang terhormat, saat terasa sudah sampai di ujung pertemuan. Itu insya Allah 2 pekan ke depan kita sudah bulan Ramadan. Seperti raja semula bahwa di bulan Ramadan pengajiannya beralih ke hari Sabtu, dilakukan ngabuburit ba'da asar sampai menjelang buka. Nanti pengelola, manajemen lah gitu, manajemen majelis studi Al-Quran akan menyampaikan. Saya kira demikian. Mari kita akhiri kuliah malam ini dengan kifal majlis sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Bapak dan Ibu yang terhormat, baik yang bersama-sama ada di Masjid An-Nur maupun yang mengikuti dari rumah, Pak Sujono, Ibu Trisnayanti, Bapak Ibu Erna, Ibu Tini, dan lain-lain, kita menyatakan selamat berpisah, selamat menyongsong kedatangan bulan Ramadan, dan insya Allah pengajian berikutnya sudah di bulan Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.